Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hakikatnya kita semua yang hadir di masjid ini, di Masjid Al-Aqsa ini, semuanya adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Nanti pada saatnya kita akan sampai ke tujuan, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bersyukurlah, pasti hidup akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi ayat ini, ketika hamba-hamba Allah bersyukur akan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat umur, Allah berikan nikmat terpandang, Allah berikan ilmu pengetahuan, Allah berikan harta, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keimanan, Allah berikan begitu banyak nikmat. Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika para hamba-hamba Allah bersyukur atas karunia Allah, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, pada hakikatnya syukur itu untuk hambanya sendiri. Seandainya semua makhluk tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan kekurangan keagungannya. Allah tidak akan kekurangan kemuliaannya. Allah Maha Besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang rugi siapa? Yang rugi adalah hamba tersebut yang tidak bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini begitu banyak, sampai tidak ada manusia yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Disadari atau tidak disadari. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka pasti kalian tidak akan bisa.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah dengan nikmat yang lainnya. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita perhatikan, mungkin di sosial media, atau di sekitar kita, atau mungkin dimanapun kita berada, atau di berita, banyak sekali orang yang merasa hidupnya itu sangat sulit. Hidupnya itu sangat susah. Dia merasa hidupnya sengsara. Bisa jadi penyebabnya bukan karena nikmat yang Allah berikan sedikit kepadanya, bukan. Yang terjadi adalah sedikitnya rasa syukur dia atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kita belajar kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam itu orang yang kaya raya. Di tempatnya semuanya sudah dibantu oleh beliau. Kemudian kaya raya, anaknya banyak. Kemudian Allah beri ujian. Allah uji. Allah berikan penyakit kepadanya. Harta bendanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Bahkan istrinya menjauhinya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayyub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kemudian diambil kembali. Subhanallah. Kita belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau melaksanakan sholat malamnya sangat panjang, sehingga kakinya bengkak. Suatu ketika Huzaifah ikut bermakmum kepada Rasulullah yang sholat malam waktu itu. Ternyata dalam satu rakaat, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa. Sekitar 6 juz satu rakaat. Dan rukunya sama seperti berdirinya. Maka Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai istriku, apakah tidak layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Seharusnya seorang yang beriman, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka harusnya semakin dia taat, semakin bersyukur. Sebagai wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ada 3 cara untuk bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, dengan perkataan. Berkata yang baik-baik. Apalagi bagi para orang tua, perkataan yang baik itu doa. Semuanya. Wabil khusus ketika dia berkata kepada anaknya. Ada seorang syekh namanya Syekh Farhad. Beliau dalam artikel diceritakan, beliau bercerita pernah menjadi imam di Kuwait. Ketika imam, beliau lupa dengan bacaan surat yang dia baca ketika imam. Ternyata di belakangnya ada seorang kakek yang membenari bacaan dia tadi. Selesai sholat dia hampiri kakek tadi. Wahai kakek, apakah engkau hafal Al-Quran? Sepertinya Anda hafal Quran. Kata kakek tadi, iya. Sejak kapan engkau hafal Quran, wahai kakek? Kata kakek tadi, saya mulai menghafal Al-Quranul Karim ketika saya berumur 60 tahun. Kaget saya ini. Bagaimana mungkin Anda mulai menghafal Al-Quran mulai umur 60 tahun? Bukankah itu sesuatu yang sulit? Kata kakek tadi, Syekh, saya dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Dan bisa jadi penyebabnya adalah ibu saya selalu mendoakan saya agar saya menjadi seorang hafiz Al-Quran.
Dan Allah mudahkan itu. Walaupun saya memulai menghafal Al-Quran di umur 60 tahun. Cara syukur yang pertama adalah dengan perkataan. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita, baik itu positif ataupun negatif, akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, melalui hati, melalui aktivitas hati. Yang dimaksud dengan syukur di sini adalah ikhlas dan redho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang telah Allah takdirkan untuk hambanya adalah yang terbaik baginya. Seperti yang Khatib katakan tadi, bisa jadi penyebab banyak orang yang merasa dirinya sangat sulit, merasa dirinya menderita, merasa dirinya sengsara, merasa dirinya selalu berpikir negatif. Penyebabnya adalah bukan karena nikmat yang sedikit Allah berikan kepadanya, tapi bisa jadi penyebabnya adalah karena rasa syukurnya. Maka orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tidak mudah untuk berkeluh kesah. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur melalui aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik di sini adalah ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki ilmu, ketika dia memiliki pengalaman, ketika dia memiliki jabatan, maka rasa syukurnya adalah dia pastikan ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda bukti dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib dan jamaah sekalian, menjadi renungan kita, menjadi bekal kita yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli buldan. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahuda wa shattit jamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur mujahidina ala a'daihim a'da'ad-din. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimina fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.